Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum ke pokok bahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Septian Dwi Fajarianto. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Banyuresmi 01 yang bertempat di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai paradigma dan visi guru penggerak. Ada 4 pokok bahasan utama yang akan nanti kita bahas ya. Untuk itu mari kita langsung saja ke pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian dasar pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir adalah budi pekerti. Langsung saja kita masuk ke asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dengan pengajaran. Nah, jadi kata pendidikan dengan kata pengajaran itu dipisahkan istilahnya karena memiliki arti dan makna yang berbeda menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan merupakan bagian dari pengajaran. Jadi, pengajaran adalah merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu kepada siswa ataupun kepada individu yang lainnya. Nah, untuk itu, kecakapan siswa dalam mengolah ya, itu termasuk ke dalam proses pengajaran, sehingga kita sebagai guru memberikan pengajaran kecakapan hidup, keterampilan, dan ilmu pengetahuan untuk nantinya siswa tersebut terjun ke dalam masyarakat. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik kebahagiaan untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota masyarakat ya. Jadi pada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Itu memiliki istilah dan tujuan yang berbeda. Baik, untuk berikutnya adalah dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu di anggota masyarakat maupun untuk dirinya sendiri. Nah, karena itu guru dalam pembelajaran harus melihat potensi apa yang dimiliki oleh anak ya. Anak itu memiliki potensi apa dan kita harus dapat melayani dan mengembangkan potensi anak yang dapat dimiliki. Dalam pandangan ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sebuah biji, entah itu biji jagung, biji padi, ataupun biji tumbuh-tumbuhan yang lainnya, itu diletakkan pada dua tanah yang sama, tetapi kualitas bijinya itu berbeda. Ada kualitas yang kurang bagus dan ada yang kualitas bijinya yang bagus. Nah, kualitas biji yang kurang bagus ini diletakkan dan ditanam di tanah, kemudian disiram, diberi pupuk, dirawat. Nah, tentu akan dapat berubah menjadi tumbuhan yang berkembang baik dan menghasilkan tanaman yang bagus ya, daripada biji yang bagus tetapi hanya diletakkan, tidak dirawat, tidak diberi pupuk, dibiarkan kena hujan, kena panas ya. Tentu tumbuhan ini atau biji jagung tersebut akan tumbuh ala kadarnya, bahkan akan bersaing dengan tumbuhan-tumbuhan lain seperti ilalang. Bahkan tumbuhan ilalangnya bisa lebih
subur daripada tumbuhan jagung yang memiliki biji yang bagus tetapi tidak dirawat. Itulah dasar-dasar pandangan Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat, bentuk, lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi pembelajaran yang dapat kita lakukan adalah pembelajaran mengajarkan anak, mendidik anak sebagaimana semestinya menyesuaikan dengan perubahan perkembangan zaman. Ya, jadi cara mendidik anak sekarang dengan cara mendidik anak yang dahulu tentunya memiliki perbedaan-perbedaan untuk caranya, pendekatannya, dan strategi. Kemudian dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat ya, bahwa segala kepentingan anak-anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup di masyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan di sekitarnya. Isi pembelajaran sebaiknya menyesuaikan dengan di mana zaman itu berada dan disesuaikan dengan dasar-dasar asas-asas kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat dan adat istiadat kita. Di mana saat ini zaman kita sudah menginjak ya, sudah memasuki zaman abad 21, di mana pada abad 21 ini perkembangan teknologi yang sangat pesat ya, tak terkecuali itu juga mempengaruhi perkembangan di dunia pendidikan kita. Selain itu banyak sekali juga pengaruh negatif dari luar akibat arus globalisasi yang sangat pesat saat ini terjadi. Maka dari itu kita sebagai guru harus pandai-pandai bagaimana menyaring ya, globalisasi ini agar anak didik kita tetap terarah pada tidak melupakan adat istiadat kita, nilai-nilai kita, meskipun ya arus globalisasi ini sedang melanda di dunia, terutama kepada anak-anak kita. Maka dari itu didiklah anak-anak kita, siswa-siswa kita sesuai dengan pertumbuhan zaman dan perkembangan anak tersebut. Tentunya dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki, sehingga dalam gempuran arus globalisasi ini kita masih memiliki identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Baik, berikutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak karakter merupakan gabungan antara gerak dan pikiran. Jadi gerak dan pikiran yang dihasilkan oleh individu dapat menjadi sebuah karakter ataupun watak. Kemudian perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga dapat menimbulkan tenaga. Tenaga yang tadi yang dimaksud adalah perbuatan, tingkah laku. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor atau perubahan tingkah laku. Nah, dalam pembentukan budi pekerti pada anak dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini sangat penting dalam membentuk sebuah karakter anak. Nah, karena di dalam lingkungan keluarga ini dapat menjadi wadah bagi anak untuk berlatih bersosialisasi individu anak ya,
terhadap orang lain, bisa kakaknya, adiknya, ataupun dengan orang tuanya. Dalam bersosialisasi tersebut mungkin ada saja permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, disitulah peran orang tua bagaimana cara memperkenalkan berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, peran orang tua di dalam keluarga sangatlah penting, ya. Di mana keluarga ini menjadi tempat pertama untuk membentuk dan mendidik karakter. Sudah selayaknya kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru memberikan teladan-teladan dan tuntunan yang baik kepada anak-anak kita. Baik itu di dalam keluarga maupun nantinya di lingkungan masyarakat. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk modul 1.1 ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Bagi yang belum paham pokok bahasan, mungkin nanti bisa diperdalam lagi untuk pada modul 1 ini, 1.1. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kurang jelas dalam menyampaikan atau kurang lengkap. Kritik dan saran selalu saya terima untuk perbaikan ke depannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dalam keadaan baik dan nilai terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.